warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Haji, saya udah sampai di sini. Rindunya luar biasa. Apa? Rindunya luar biasa saya kesini tapi banyak aja halangannya. Oh iya. Iya. Sekarang Redonya. alhamdulillah. Rindu. Oh rindu. Pantesan saya dari siang ngacang terus. Ibu yang rindu saya ya? Iya, bener sampai Aduh. nangis, bener. Ibu nangis, saya meleleh. Suami sayanya kagak mau nganter sini Pak, ada Hah? aja urusannya. Ya cemburu sama saya. Orang saya ngaceng. Izin Pak Haji mau testimoni. Aiman. Gadis desa testimoni. Tepuk tangan dong untuk gadis desa. Pak Haji, saya punya pengalaman nih. Saya kan waktu saya masih dinas kan saya juga udah jualan nasi uduk nih. Tapi tiba-tiba kok sepi 3 hari itu. Kok sepi? Iya, terus saya kan pernah nonton YouTube itu. Jadi kalau saya Deketin mic-nya. kalau saya mau sholat subuh kan saya mandi dulu tuh habis masak tuh. Nah, CD saya rendam aja. Saya Yang rendam direndam apa? celana dalam. Saya rendam tuh. Ngerendamnya pakai apa? Pakai air aja, air biasa. Tempatnya apa namanya? Bekas kaleng cat yang 5 kilo. Waduh. Karatan dong. Habis nggak punya ember adanya itu. Oh, bolong dong, panas kan tuh. Meleleh. Terus habis sholat subuh tuh saya lapin pakai celana dalam itu. Ya. Mejanya yang untuk jualan nasi uduk tuh. Ya. Terus airnya sisanya saya cawe-cawe semua. Itu. Alhamdulillah Pak Haji, jam 6 masa nasi uduk udah habis? Keluar setengah 6. Tepuk tangan dong. Iya. Terus kemarin itu kan 3 hari itu kan masa nasi uduk habis dapat uang 40.000, 30.000 coba. Nasi uduk habis. Iya. Uangnya? Diutang. Oh, makannya diutang. Iya, ada yang utang tapi kalau saya hitung-hitung nggak sesuai lah. Iya. Akhirnya dapat 30.000, 40.000, tapi saya nggak ngeluh, Nggak ngeluh. nggak ngeluh saya. Ya. Yang penting saya bisa hanya untuk belanja kan karena saya udah nyetok gitu ya. Iya. Saya inget tuh saya pakai segitu. Jam 6 udah habis, jam 6 lewat sedikit, paling lamanya itu jam setengah 7. Apalagi kalau cuman risol ya. Jam 6 itu udah nggak ada. Katanya orang-orang sampai bilang gini, tambahin kek katanya dagangnya yang biar banyak, katanya hari gini udah habis, katanya edan katanya. Saya digituin. Dibilang edan. Iya. Tapi wajahnya bener edan. Coba. Iya lagi galau soalnya. Iya lagi galau. Sekarang udah terobati galaunya. Obat. Iya udah kesini soalnya udah ketemu sama Pak Haji. Obatnya apa? Ketemu Pak Haji. Gubrak. Iya bener Pak Haji, saya sampai nangis pengen kesini tuh. Nangis. Iya sedih banget saya nggak nyampe kesini. Emang gua kalang. Saya udah bilang sama YouTube tolong jangan dikirim. Kenapa YouTube ngirim? Atuh. Salah alamat. Saya udah Sherlock tadi Ibu. Saya kirim Sherlocknya. Saya kirim untuk ke kandang bebek. Kenapa jadi kesini? Terus ini Pak Haji, saya kan diberangkatin umroh nih sama anak saya yang nomor 1. Itu bulan Juni. Nah, saya baru bayar 33 juta berdua nih sama cucu. Nah, udah itu udah tinggal berapa sebulan setengah lah kurang lebihnya. Anak saya kan usahanya udah jatuh tuh dari bulan Juni itu. Gimana jatuhnya? Ya hancur lah, uangnya Gimana hancurnya? Dibawa kabur sama karyawannya. Jadi hotel Emang yang usahanya apa? kayak minuman gitu, minuman kayak kopi gitu. Jadi sama sales-salesnya itu dibawa kabur. Nah itu saya nggak mau sebagai orang tua egois dong. Jadi saya mau mengundurkan diri aja deh gitu, berangkat umroh nih. Jadi biar cucu saya aja yang berangkat, biarinlah uang nggak kembali. Saya udah ikhlas tuh Pak Haji, koper udah apa udah saya serahin dah semua, udah saya serahin, cuman baju aja karena udah di ukuran saya ya. Nah, tapi ada juga kesedihannya gitu loh. Sedihnya gimana? Ya sedih lah, saya nggak bisa mendampingi cucu saya untuk berangkat umroh gitu, walaupun ikhlas. Tapi saya praktekin tuh Pak Haji. Ya. Alhamdulillah
Ya. 999 kali selama 27 kali. Ya. Nah, pas hari yang ketiga selesai itu pas 25 kalinya itu habis sholat asar saya selesai, tapi Ngomongnya gimana, bacanya gimana? Alhamdulillah sampai 199 kali sampai 27 kali dalam sehari itu. Nah, saya sebut tapi setiap Habis alhamdulillah bacanya apa? saya sebut Alhamdulillah. Siap. 999 kali. Iya, terus terus ngucap apa setelah itu? Atas izin Allah, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya doa anak yatim kandang embe RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Pasti hutang saya lunas, pasti hutang saya lunas. Saya ngomongin cuma begitu doang. Pasti hutang saya lunas, kan saya punya utang di BRI nih. Nah, saya pikir kalau utang lunas saya mau ngutang lagi gitu biar saya bisa kesana. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Ratu Utang. Jadi rencananya kalau utang lunas dia mengutang lagi. Iya. Inilah. Nah, tapi Pak Haji begitu habis kan saya masih waktu yang terakhir itu baru 25 kali ya, kurang 2 ya, yang 999-nya. Nah, habis masak tuh saya sambung lagi, selesailah kira-kira mau maghrib. Nah, saya sholat maghrib, habis sholat maghrib kok kamar saya ada yang ngetok. Ada yang ngetok? Iya, adik saya nggak taunya suaminya yang bontot nih. Nah, itu ngomongin masalah travel. Nah, katanya kurang 19 juta bagaimana Kak? Kan saya udah bilang, gua nggak punya duit, mau bayar pakai apa gua? Saya gituin. Nah, terus tapi itu dari bandara selama 2 minggu katanya nih menurut cerita adik saya itu udah dihapus nama saya, udah dapat pengganti. Udah dihapus? Istri polisi itu udah diganti nama saya. Keluar lagi nama saya selama 2 minggu itu katanya. Pusinglah orang bandara, ngomong sama orang travelnya, ini mah udah panggilan ilahi itu orang nggak bisa diganti katanya gitu. Iya, udah dipanggil sama Allah ya. Iya, udah panggilan ilahi katanya nggak bisa diganti katanya. Nah, jadi saya berangkatlah nih ceritanya. Tapi begitu dapat hidayah seperti itu, saya kepingin dah kesini tuh. Kata suami saya, belum itu mah katanya. Ntar aja katanya gitu. Ya udahlah saya nurut aja ya. Tapi kerinduan itu sampai di Mekah, pikiran saya RDAY mulu, RDAY. Alhamdulillah. Rindu RDAY kan? Nggak rindu saya kan? Iya, pokoknya pengen ya ketemu, pengennya pikirannya mau ke RDAY gitu. Nggak ketemu saya kan? Enggak. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya gini, begitu pulang dari mana? Dari sana, dari Mekah. Kan pulang jam 2 sampai rumah tuh ya. Pagi anak saya udah datang, ada masalah langsung. Jadi karena anak saya yang pertama itu lagi ada masalah, pinjem mobil lah adiknya yang bontot. Jadi kan sama-sama anak saya juga. Digade rupanya Pak Haji, 30 juta itu expander baru 1 tahun. Yang gak ada siapa? Kakaknya, anak saya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mobil itu, adiknya nggak ada kakaknya. Iya. Aduh, ibu yang sangat luar biasa, ngelahirin penggade Coba, dan tergade. Mana saya pulang, mana saya sakit pulang dari sono. Sakitnya di mana? Meriang, sakit dah pokoknya kepala. Meriang? Iya, meriang pulang Itu dari kan ada singkatan meriang. Apa singkatannya? merindukan kasih sayang. Emang benar. Tepuk tangan dong untuk Ratu Utang. Emang bener Pak Haji, saya kan jauh dari sono, dari suami selama di sana kan 2 minggu ditinggalin. Oh, nggak ketemu suami? Enggak kan. Kenapa nggak dibawa alat kelaminnya suami? Dikantongin. Terus akhirnya saya itu Pak Haji, apa namanya, kesana lah saya nih. Kemana? Cari mobil. Kemana? Ke Purwakarta. Saya cuma taunya Purwakarta titik, nggak tahu tuh mobil ada di mana. Jadi semua karyawan anak saya itu diblokir nomornya. Termasuk anak saya nggak bisa ngobongin saya. Tapi saya bilang karena saya kasihan sama yang bontot ya. Dia kan pelaut.
pengen punya sampai ibaratnya susah payah dia di Kan laut. ada lagunya pelaut. Iya. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Tepuk tangan juga. Namanya seorang pelaut. Tapi begitu saya itu sepanjang jalan yang saya baca ya alhamdulillah gitu aja pokoknya. Habis alhamdulillah, lanjutannya doanya apa? Yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karomanya doa anak yatim kandang B RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Pasti mobil ketemu itu dalam hati sebut terus selama sampai di Purwakarta itu saya tidak susah benar. Itu yang saya temuin langsung ngomong mobil, padahal saya kan belum ngomong. Iya. Katanya ada Bu mobil mah. Dalam hati saya kan saya belum ngomong apa-apa, tahu-tahu dia ngomong. Katanya kan saya belum ngomong, saya bilang gitu. Kan tahu lah ibu datang katanya ramai-ramai begini, biasanya berdua doang sama bapak. Ya di mana? Ada di sono digadein katanya gitu. Saya tahu tempatnya, udah katanya ibu mah istirahat aja. Kan saya lagi sakit emang posisinya, istirahat aja ntar besok pagi ke sana. Digadein 30 juta. Tapi pada waktu itu kita nebusnya cuma 18.500.000. Sekarang udah saya bawa tuh mobilnya, saya pinjam ke sini. Dibawa ke sini? Iya. Wow, tepuk tangan dong untuk Ratu Utang. Terus ada lagi tuh, saya cinta kasih. Cinta kasih. Iya. Cinta kasih sama siapa? Sama suami. Ah iya. Kan itu apa namanya? Suami yang ikut sekarang? Ada. Alhamdulillah. Mana Ntar tuh? dinenenin ya. Ntar dinenenin ya. Mana sih? Nggak Itu tahu dia kemana. tuh lagi ngempeng. Tadi dibikinin pakai botol. Soalnya ibu lagi mau ngobrol, jadi dia nggak ada empeng. Saya bikinin empeng pakai kaleng cat. Kan itu Pak. Jadi sebelum saya berangkat umroh itu, kan saya pernah pisah dulu sama dia nih. Pisah? Pisah saya cemburu udah. Cemburu saya. sama suami? Iya. Gimana cemburunya? Wah cemburunya luar biasa Pak. Ya biasa ada orang ketiga gitu. Akhirnya saya balikan lagi nih karena anak saya kan nggak mau saya pisah gitu kan. Akhirnya saya balikan lagi. Sama suami? Saya cawe-cawe Pak. Gimana nyawi-nyawinya? Fotonya yang di profil. Kan tapi berdua fotonya Pak. Iya. Saya colmek saya. Iya. Ngomongnya gimana? Tundut, pantut, manut, balik lagi, kamu milik saya gitu kan. Akhirnya Ibu usianya berapa sekarang? 63. Suami? 60. Oh iya. Cilok. Akhirnya saya samperin Pak ke tempat kerjaannya tuh. Suami? Iya. Waduh. Saya suruh pulang. Kagak mau Pak, dia karena udah kesem-sem sama dia tuh kali ya. Oh iya. Gak mau, tapi ya saya minta, ya biasalah ilmu RDAE. Apa yang dipraktikin Ibu RDAE? Ya itu, apa namanya, alhamdulillah pulang gitu dalam hati pulang. Saya udah bingung, udah mau pulang, balik lagi, udah mau pulang balik. Saya harus bawa daripada ntar saya diomelin sama anak saya harus bawa nih suami saya pulang. Akhirnya saya rayu. Ayo, Gimana Pak, ngerayunya? ayo Pak kita ngewe. Ya. Tepuk tangan dah. Wow. Ratu Utang punya ilmu pamungkas. Ya ampun. Lama-lama mau Pak. Ibu ngomongnya di mana waktu itu, di kuping, apa di speaker, Depan atau aja di begini. masjid? Depan begini Pak, ya udah hadepin. Coba gimana miknya gimana? Depan begini Pak, saya hadepin dianya. Udah Gimana? sono katanya, saya mau udah sakit hati katanya, nggak mau. Oh saya pegang aja mukanya, saya gini-giniin. Saya, ayo Pak, ayo kemana? Ya kita ngewe lah, saya gitu. Akhirnya apa? Itu apa namanya, mau Pak, ayo kita ke Purwakarta aja yuk, sono ngapain? Ya kita ngewe lah. Kata siapa? Kata saya. Oh iya. Saya jadi jalan nih Pak. Dia udah ambil kuncinya katanya. Udah telepon anaknya aja. Dianterin sama anak saya tuh kunci ke situ, ke tempat kerja suami saya tuh ya.
Berangkat kita Pak ke Purwakarta. Berdua. Berdua Nah, aja. di mobil ngapain tuh di mobil sepanjang Enggak. jalan? Saya ngomong lah. Saya mau udah kapok Pak, pisah ya. Nggak mau pisah lagi, pokoknya saya mah kayak gituin. Kata ibu ke suami. Iya. Terus suami ngomongnya gimana jawabannya? Diem aja. Oh iya. Diem aja. Tapi sampai Terus tangan nggak bergerel ya tangan? Enggak Pak. Dia Oh. mah masih dingin aja sama saya tuh. Oh iya. Akhirnya Pak sampai di hotel mah belum apa-apa, saya juga kepengen beberes di situ ya. Iya. Kan udah lama ditinggalin itu Iya. si kamar ya di hotel itu. Langsung ditelanjangin saya Pak. Oh ya? Sama siapa? Sama siapa? Ya sama suami lah Pak. Hah? Ya sama suami saya. Apa dulu yang dilucuti apa dulu yang dilucutin? Langsung aja Pak, ada baju-bajunya udah dikeluarin. Saya diem aja udah mau, saya juga emang udah kangen. Jadi yang dilucutin apa dulu? Satu apa? Dua apa? Saya mah udah nggak pakai celana dalam Pak, sekarang juga pakai celana nggak pakai BH saya mah. Aduh. Aduh. Udah kebiasaan jadi udah nyaman aja Pak. Dari kapan tuh nggak pakai celana dalam sama Udah nggak pakai lama BH? Pak, udah lama banget. Biar pakai di rumah pakai dasar, gue saya mah nggak pernah pakai celana dalam. Nggak pakai BH juga? Nggak pakai BH. Jadi kalau mau umpamanya mau pergi gitu ya, mau beli nasi uduk apa baru saya pakai gitu. Nah waktu ke Purwakarta juga nggak pakai cadar, nggak pakai BH? Enggak? Enggak Pak, saya mah. Oh. Jadi sampai di hotel masuk kamar, belum sampai bebenah udah langsung dilucutin? Itu tau nggak Pak? Itu sampai 5 kali Pak. Tepuk tangan dong. Tapi anehnya Pak, saya kan Deketin punya Mike, jantung. deketin Mike. Anehnya, saya kan punya jantung Pak. Iya. Sekali aja tuh nyesek. Ya, sampai 5 kali enggak nyesek Pak. Alhamdulillah sehat. Itu alhamdulillah. Oh sambil ML ibu ngucap alhamdulillah. Iya, alhamdulillah nggak nyesek Pak. Saya bilang, Pak biasanya kok saya nyesek kok ini enggak ya gitu. Terus kata dia jawabnya apa ya suami? Diem aja. Diem Jadi aja. waktu ML ibu posisi di atas sampai di bawah? Ya di bawah Pak, saya mah nggak doyan, di atas mah nggak enak. Udah itu aja Pak. Ada sih yang lain. Apa yang lain coba? Itu mah ada hubungannya sama bapak saya nggak. Jadi waktu pas saya ditagih pulang dari umroh itu kan saya habis ngurusin mobil, 2 hari kemudian yang 19 juta itu dibayarin ditagih Pak. Sama adik saya marah-marah dia di WA, marah-marah sama saya. Saya bilang saya bukan orang seperti itu, saya akan amanah, saya akan bayar, saya bilang gitu. Terus cawe-cawe aja, saya samperin ke rumahnya, saya salamin, maafin kakak ya, saya bilang gitu. Kakak sanggup bayar 50.000 sehari. Mau dia, gak apa-apa kak, yang penting amanah katanya gitu. Mau Pak dibayar uang 19 juta dibayar. Saya ngomong lah sama suami saya, jadi saya uang jatah belanja ya saya bagi 2 untuk bayar utang dia tuh waktu itu sampai bongkar celengan saya dapat 500.000, saya bayar dulu 500.000. Kesononya dari Cicil. sisa uang belanja. Akhirnya itu ya sampai sekarang gitu. Nah sekarang kalau boleh tanya nih saya, Siap. terakhir ML sama suami kapan? 3 hari yang lalu. Nah, di mana tuh ML terakhir kemarin? Jadi begini Pak Haji, semenjak saya pulang dari umroh, kan saya kan waktu saya itu kan ada fotonya ya, ada foto saya berdua, kali kesonggel foto sayanya kali ya Pak. Jadi masa yang nafsu saya aja suka nyut-nyutan sayanya. Kembut. Jadi- Nyos. Kemeng Pak, kemeng. Oh kemeng. Oh, Kemeng tuh kayak gimana kemeng? kayak orang apa sih pegel gitu. Oh di mananya? Iya, nyut-nyut terus kata saya gini, kalau mau berangkat kerja tuh ya pamitan saya kan, Pak suami saya kan salaman, itu mulai senut-senut, kalau mau ditinggalin aja senut-senut dah. Apanya? Nyut-nyutan ini. Nah, terus kata suami saya, kok gini-gituin jadinya. Oh dicolek sama suami? Iya, heeh. Ntar kalau umpamanya dia nggak telepon-telepon siang, udah tuh nyariin tuh dia tuh. Oh alat kelamin ibu? Hah? Alat kelamin ibu nyariin? Iya, nyut-nyutan
aja saya telepon, oh tambah nyut-nyutan. Iya, sampai segitunya. Tapi setelah pulang umroh, enggak Pak, sampai sekarang saya jadi dingin. Karena apa? Di HP-nya itu ada nama perempuan, tapi diganti Kang Pendi. Tepuk tangan dong. Aduh. Gak ada Bu, udah saya umpetin tadi di kaleng chat. Pergi ya, keluar ya. Udah saya masukin di kaleng chat. Akhirnya Oh jadi nama perempuan tapi diganti di HP namanya Kang laki-laki. Pendi, iya. Kang Pendi. Oh. Nah, kan panas Pak saya. Panasnya di mana? Sini Pak, deg-degan Pak. Luar biasa. Saya telepon dianya nih, si perempuan itu. Si perempuan nih, si Kang Pendinya itu. Nggak ada katanya, nggak ada apa-apa. Tapi udah saya balas di situ. Iya. Dipakai HP dia tuh. Iya. Sampai Tepuk tangan dong. Nah, sampai sekarang saya jadi dingin Pak, gara-gara Kang Pendi. Ya, gampang Bu. Nanti saya kasih korek api, angetin lagi ya. Alhamdulillah. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Testimoni luar biasa.